Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita di acara yang telah kita nanti-nanti, yaitu pengantar kajian ilmu hadis bersama Ustadz Fakhrul Razi yang telah hadir bersama kita. Untuk itu mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustadz? Alhamdulillah bi khair walhamdulillah. Jazakallahu khairan sudah datang bersama kita di sini. Wa iyyakum. Nah. Baiklah pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa pengertian dasar dalam pengantar ilmu hadis. Untuk kajian kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang perkembangan ilmu hadis bersama Ustadz yang telah hadir bersama kita. Untuk itu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan ceramahnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Baiklah pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas sekilas tentang sejarah perkembangan ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ini tentu seperti ilmu lain, tidak tumbuh matang sekaligus, tetapi berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Jadi tentunya di zaman sahabat, di masa Nabi SAW, para sahabat tentunya tidak butuh kepada yang namanya ilmu hadis. Kebutuhan terhadap ilmu hadis ini baru ada itu setelah Nabi SAW meninggal dunia. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka ada kemungkinan penukilan riwayat yang tersalah dari kalangan sahabat. Tentu walaupun mereka adalah sahabat, tentu mereka tetaplah manusia biasa. Bisa saja tersalah, bisa saja terlupa. Oleh karenanya kebutuhan yang ada pada saat itu bukanlah antisipasi terhadap kebohongan, tetapi oleh karena para sahabat itulah orang-orang yang dipilih, orang-orang pilihan, sudah mendapat pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi gelar ini tentu tidak mudah mendapatkannya kecuali adalah para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang terbebas daripada kebohongan. Jadi sahabat itu sudah disucikan daripada kebohongan. Tidak mungkin sahabat itu berbohong. Oleh karenanya kebutuhan terhadap pemeriksaan hadis dari kebohongan itu tidak ada di zaman Nabi. Sehingga tidak perlulah memeriksa periwayat di tingkat sahabat itu tidak perlu untuk diperiksa apakah dia jujur atau tidak. Karena semua sahabat itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersahabat dengan Nabi SAW membawa risalah ini. Hal yang mungkin terjadi adalah yaitu kesalahan dan terlupa. Oleh karenanya setelah Nabi SAW meninggal dunia, satu-satunya kesalahan salah satunya celah yang mungkin muncul terhadap hadis itu dalam penukilan hadis itu adalah hanya kesalahan. Oleh karenanya kesalahan itu supaya tidak terjadi, maka para sahabat melakukan beberapa langkah untuk sebagai tindakan antisipasi terjadinya kesalahan dalam periwayatan hadis.
Salah satu yang dilakukan oleh para sahabat adalah di dalam mengatasi kesalahan dalam periwayatan hadis itu, yang pertama adalah at-taqlil minar riwayah. Yaitu mempersedikit periwayatan hadis. Jadi tidak semua orang maju untuk menyampaikan seluruh hadis-hadis yang pernah didengarnya dari Nabi SAW. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memang dia yakin secara penuh, betul-betul mendengarkan dan menghafal hadis yang pernah didengarnya dari Nabi SAW. Oleh karenanya tidak semua orang berani menyampaikan hadis di zaman sahabat ini. Jadi karena ada penyeleksian ketat, karena sahabat-sahabat senior yang masih hidup pada waktu itu adalah mereka tidak segan-segan untuk memintai nanti saksi, bukti, begitu juga dengan sumpah dan seterusnya. Karena sahabat-sahabat senior masih ada. Jadi sahabat-sahabat junior ini hati-hati di dalam menukil riwayat atau menyandarkan riwayat kepada Nabi SAW. Jadi dipersedikit dibatasi periwayatan di dalam hadis itu. Jadi salah satu upaya yang dilakukan oleh sahabat untuk mengantisipasi kesalahan dalam penukilan hadis dari Nabi SAW adalah mempersedikit riwayat. At-taqlil minar riwayah. At-taqlil minar riwayah. Jadi caranya adalah seorang rawi kalau tidak benar-benar hafal hadis itu, dia tidak berani menyampaikannya. Tidak berani menyampaikannya oleh karena tidak segan-segan nanti sahabat senior akan menegur, akan meminta saksi, meminta bukti, bahkan dengan cara bersumpah. Demikian. Baik, Ustaz. Untuk sejarah hadis ini sendiri, dia diadakan, apakah itu di masa setelah Rasulullah SAW meninggal atau lama setelah Rasulullah SAW meninggal? Yakni apakah masih di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali, atau setelah itu, setelah zaman-zaman para khalifah 4 ini? Ya, jadi tentunya itu tadi. Sebenarnya embrio ataupun bibit-bibit ilmu hadis itu sudah ada. Sudah ada. Yaitu sepeninggal Nabi SAW. Setelah Nabi SAW meninggal, maka bibitnya sudah ada. Salah satunya itu tadi, mempersempit ruang gerak orang-orang yang menukil hadis dari Nabi SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah at-tatsabbut. At-tatsabbut ini juga pasca meninggalnya Nabi SAW. Jadi para sahabat melakukan cross check ataupun semacam konfirmasi, atau bisa juga disebut dengan klarifikasi. At-tatsabbut guna meyakinkan apakah hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi SAW. Hal itu sebagaimana dinukil dari kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau ditanya tentang bagian daripada seorang nenek. Apakah seorang nenek mendapat warisan? Nenek dari yang meninggal. Maka lantas Abu Bakar menjawab. Beliau mengatakan, malaki fi kitabillahi syai'un. Malaki fi kitabillahi syai'un. Beliau menjawab, saya tidak ada bagianmu di dalam Al-Quran. Wa malaki fi sunnati Rasulillahi syai'un. Begitu juga di dalam sunnah Rasulullah SAW kamu tidak mendapatkan sesuatu. Nenek tersebut tidak mendapatkan bagian baik
anjuran Quran maupun anjuran sunnah. Jadi tidak ada bagian nenek di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam sunnah. Begitu jawaban Abu Bakar. Ketika beliau ditanya tentang berapa bagian nenek di dalam agama Islam. Beliau menjawab tidak ada, baik di Quran maupun di sunnah. Maka dia melanjutkan, farji'i. Kalau begitu kamu kembalilah dulu ke rumah, pulang dulu, hatta as'alan nas. Jadi begitupun begitupun artinya untuk sementara tidak ada. Karena saya tidak mendapatkan bagian itu baik di Quran maupun di sunnah. Tapi begitupun saya coba tanya kepada manusia. Saya tanya kepada sahabat lain, barangkali ada yang tahu tentang hal ini. Kemudian fasa'alan nas. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada orang-orang. Bertanya kepada manusia, faqala al-Mughirah bin Syu'bah, maka dijawab oleh Mughirah bin Syu'bah, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'taha sudus. Saya waktu itu pernah menghadiri pembagian warisan nenek. Kemudian Nabi SAW fa'a'taha sudus. Maka Nabi SAW memberikan si nenek tadi, ahli warisnya adalah 1/6. Itu jawaban daripada Mughirah bin Syu'bah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak tahu masalah ini. Abu Bakar Siddiq tidak tahu masalah ini, sedangkan Mughirah bin Syu'bah mengetahui masalah ini. Artinya dalam hal ini alpa Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak mendapatkan ilmu warisan tentang berapa bagian nenek di dalam agama Islam. Sementara Mughirah bin Syu'bah tahu masalah ini. Maka dijawab. Faqala Abu Bakar, hal ma'aka ghairuka? Apakah kamu punya saksi? Apakah kamu punya orang lain yang dapat menyaksikan bahwa si nenek ini bagiannya ada 1/6? Hal ma'aka ghairuka? Faqala Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Lalu Muhammad bin Maslamah al-Ansari menjawab, misla ma qala al-Mughirah bin Syu'bah. Seperti jawaban Mughirah bin Syu'bah. Artinya Muhammad bin Maslamah juga menghadiri hal yang sama. Artinya ilmunya juga sampai kepada Muhammad bin Maslamah. Berarti yang ketinggalan adalah Abu Bakar. Dan ini biasa. Dan ini biasa terjadi dan walaupun Abu Bakar adalah senior, tetapi tidaklah tentu semua ilmu itu diketahuinya. Ada satu-satu permasalahan yang barangkali tidak diketahuinya seperti permasalahan ini. Dan itu tidak aib. Oleh karenanya tidak malu-malu. Tidak boleh malu-malu. Kalau kita memang tidak mengetahui, maka katakan tidak diketahui. Dan tidak mengapa kita, walaupun kita senior, walaupun kita adalah seorang yang penuntut ilmu, walaupun kita barangkali sudah bergelar, maka tidak mengapa kita bertanya kepada manusia hal-hal yang tidak kita ketahui. Seperti terjadi pada Abu Bakar ini. Jadi syahid dari kisah ini bahwa pernyataan Abu Bakar As-Siddiq di mana dia mengatakan hal ma'aka ghairuka. Dari sini akan inilah termasuk salah satu bibit-bibit daripada ilmu hadis. Karena kemudian ilmu hadis itu pada prinsipnya adalah sebenarnya memastikan apakah hadis itu benar-benar bersumber daripada Rasulullah SAW. Sehingga tidak semua orang yang menyandarkan ini hadis, tidak semua orang yang menyandarkan ini hadis Nabi, lalu kemudian itu secara otomatis adalah hadis Nabi. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Bakar ini. Hal ma'aka ghairuka? Apakah kamu punya saksi lain selain kamu? Maka berdiri Muhammad bin Maslamah menjawab seperti jawaban Mughirah bin Syu'bah. Dengan demikian maka hal ini disimpulkan oleh para ulama bahwa ini termasuk
proses apa namanya itu tasabbut. Tasabbut artinya ada klarifikasi, ada upaya untuk meyakinkan bahwa hadis ini memang benar-benar bersumber daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu mungkin salah satu upaya yang dilakukan oleh sahabat. Yang pertama tadi adalah at-taqlil minar riwayah. Ya, yang tidak pasti mendengarkan ataupun menghafalkan hadis itu dari Rasulullah, maka dia tidak berani karena nanti pada gilirannya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, seperti yang terjadi pada Mughirah bin Syu'bah. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa ahyanan kanu yatasabbatuna biyamin. Dan terkadang para sahabat itu berupaya dalam memastikan hadis ini bersumber dari Rasulullah. Mereka berupaya untuk biyamin, yatasabbatuna biyamin. Mereka melakukan memastikan dengan cara menuntut sumpah. Jadi dimintai bersumpah orang yang menyandarkan ini kepada Nabi SAW. Ini hadisnya. Tolong bersumpah. Kalau kamu memang benar-benar mendengarkan ini dari Rasulullah SAW, maka silahkan bersumpah. Itu sebagaimana dikisahkan kama kana yaf'alu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana hal tersebut pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku pernah mendengarkan hadis dari Nabi di depan Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib menuntut untuk bersumpah. Jadi Abu Thalib ini orangnya tidak sembarangan orang berani mengatakan qala Rasulullah di depannya. Qala Rasulullah di depannya. Sampai dia dimintai bersumpah. Kalau sudah bersumpah baru yakin siapa? Ali bin Abi Thalib. Bukan ini. Bukan karena menuduh orang tersebut sebagai pembohong. Karena tadi kita sudah katakan bahwa para sahabat itu bukan yang pembohong. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib menuntut bersumpah orang-orang yang menyandarkan hadis kepada Nabi bukan karena menuduhnya berbohong, tetapi sekedar memastikan apakah betul-betul hafal atau tidak. Betul-betul yakin nggak dia bahwa hadis ini pernah didengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Baik, Ustaz. Kita potong dulu sedikit. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah tadi sekilas penjelasan tentang sejarah ilmu hadis. Namun kita break dulu sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi kita di pembahasan pengantar kajian ilmu hadis. Sekarang kita di bab tentang sejarah ilmu hadis itu sendiri. Baiklah, kita lanjut kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Jadi untuk melanjutkan pembahasan yang tadi, masih pasca meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah hadis di masa itu masih sangat sederhana, yaitu tidak ada kebohongan. Satu-satunya masalah hadis pada waktu itu adalah sahabat adalah manusia biasa, bisa saja lupa dan bisa saja tersalah. Itu yang ditanggulangi oleh sahabat yang ada pada masa itu. Kita telah sebutkan tadi ada mempersedikit periwayatan hadis, kemudian ada klarifikasi hadis, mendatangkan saksi, dan juga meminta untuk bersumpah orang-orang yang meriwayatkan hadis, yaitu di zaman Ali bin Abi Thalib, oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang berikutnya adalah ardur riwayah alal Qur'anil Karim wal ahaditsin nabawiyah as-sabitah.
Jadi mencoba untuk mengadu apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dengan apa yang ada pada sunnah yang memang diketahui oleh orang banyak. Iya. Jadi diadu antar sesama hadis. Jadi ketika ada gelagat-gelagat, ada hadis lain yang kira-kira baru, yang jarang muncul, jarang diketahui orang, maka hadis ini dicoba diadu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, kemudian atau dikomparasi dengan apa yang ada di dalam sunnah Nabi SAW yang sahihah, yang sah. Sebagaimana hal ini terjadi yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah, istri zaujin Nabi SAW, beliau mengatakan, beliau menolak adanya hadis yu'adzabul mayyitu bibukai ahlihi alaihi. Disiksa mayit gara-gara tangisan keluarganya atasnya. Hadis ini ketika pertama kali didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha daripada hadis Umar bin Khattab. Hadis Umar wa bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hadis Umar dan anaknya Umar. Semoga Allah merahmati keduanya. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit mendapat siksa gara-gara tangisan keluarganya atasnya. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan hadis ini, langsung ditolaknya. Karena menurut dia hadis ini tidak bersumber dari Nabi. Ditolak betul-betul ditolak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia mengatakan, hasbukumul Quran. Cukuplah Al-Quran bagi kalian. Di mana di dalam Al-Quran dikatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Bahwa dosa orang lain tidak dibebankan dosa seseorang tidak dibebankan kepada orang lain. Bahwa masing-masing nafsi-nafsi. Masing-masing orang akan memikul dosanya sendiri-sendiri. Jadi termasuk si mayit. Si mayit tidak mungkin disiksa oleh tangisan keluarganya yang masih hidup. Karena sedih barangkali. Jadi hadis ini ditolak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena menurut dia bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Jadi dosa seseorang tidak ditanggungkan kepada orang lain. Jadi di sini diadu oleh Aisyah. Menurut beliau Aisyah radhiyallahu anha, menurut beliau hadis ini bertentangan dengan ayat tadi. Makanya ditolak. Tetapi para ulama telah memberikan jawaban atas apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa hadis tersebut memang benar-benar bersumber dari Nabi. Tidak batil. Hadis tersebut tidak dhaif. Hadis tersebut sahih. Tetapi ada sambungannya, ada pemahamannya, yaitu bila mana si mayit mewasiatkan keluarganya untuk agar meratapi dirinya setelah meninggal nanti. Itu yang mendapat siksa. Adapun tangisan yang terjadi tidak ada wasiat sebelumnya, memang tangisan tabi'i, maka yang wajar, maka si mayit tidak mendapatkan tidak ditanggungkan dosa apa yang dilakukan oleh keluarga sepeninggalnya. Jadi di sini ada upaya Aisyah. Aisyah dalam hal ini adalah sahabat. Sahabat berupaya untuk melakukan
Jadi melakukan konfirmasi antara Al-Quran dengan hadis. Ada konfirmasi, ada komparasi. Dibandingkan antara Al-Quran dengan sunnah. Jadi kalau gelagat-gelagatnya ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis ditolak. Hadis ditolak. Karena Al-Quran adalah mutawatir. Ketika yang mutawatir bertentangan dengan yang zonni, maka yang diunggulkan adalah yang mutawatir. Jadi metode yang dilakukan Aisyah ini juga merupakan benih daripada ilmu hadis. Di mana hari ini muncul sebuah metode di mana ketika ada di dalam ilmu hadis, di mana ketika ada hadis yang bertentangan dengan Quran, maka yang diunggulkan adalah Al-Quran. Demikian. Baik, Ustaz. Berarti tadi itu adalah penjelasan tentang kisah penjagaan hadis di masa sahabat ya, yang di awal-awal masih di fase baru Nabi SAW meninggal ya. Iya. Ada beberapa poin tadi. Kemudian selanjutnya di fase apa ini Ustaz? Iya. Berikutnya adalah tentunya itu tadi zaman sahabat pasca meninggalnya Nabi SAW. Maka masalah hadis itu tadi tidak terlalu rumit. Yang rumit, yang mulai menggelisahkan itu adalah di zaman berikutnya, yaitu zaman terjadinya fitnah. Fitnah, muncul berbagai pemikiran, aliran-aliran yang menyimpang dari agama Islam, termasuk aliran-aliran Syiah yang barangkali ingin menggerogoti Islam dari dalam, ya kan? Ingin masukkan ajaran-ajarannya ke dalam agama Islam, lalu muncul pemalsuan hadis. Gerakan pemalsuan hadis, gerakan politik Syiah dan seterusnya yang ingin menghancurkan agama Islam ini dari dalam. Maka dibuatlah hadis-hadis palsu. Di saat itu terjadi di abad pertengahan abad pertama, paruh kedua daripada abad pertama. Paruh kedua di abad pertama, yaitu kira-kira di zaman Utsman bin Affan. Khilafah ba'da maqtal Utsman bin Affan. Jadi di zaman itu mulailah mulailah ulama bergerak untuk menanggulangi permasalahan yang muncul. Memang demikian ulama ini. Ulama Islam itu setiap kali mendapatkan ada masalah, maka mereka bangkit. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Salah satu yang dilakukan oleh sahabat pasca Maqtal Utsman ini adalah terbunuhnya Utsman bin Affan, pasca munculnya gerakan pemalsuan hadis itu, yang dilakukan oleh sahabat waktu itu adalah mereka bertanya tentang sanad. Bada'u yas'aluna 'anil isnad. Mereka mulai mempertanyakan sanad. Jadi sebagaimana diceritakan dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin fa'an Ibnu Sirin qala lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Ibnu Sirin berkata, para sahabat itu lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka tidak pernah mempertanyakan tentang sanad. Di zaman sahabat, sanad itu tidak masalah karena semuanya bersih. Tidak ada yang suka berbohong, sahabat. Falamma waqa'atil fitnah. Ketika fitnah terjadi, qalu sammu lana rijalakum. Mereka mulai mengatakan sammu lana rijalakum. Coba uraikan rijal kalian, rijal sanadnya. Berarti orang-orang yang terlibat meriwayatkan hadis itu. Coba. Fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum. Lalu dipilah-pilah mana di situ ahli sunnah, mana ahli bid'ah. Ahli sunnah wal jamaah yunzaru ilaihim fayu'khadhu hadithuhum. Jadi ketika terdeteksi mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, maka riwayatnya bersih, diambil hadisnya. Wa yunzaru ila ahli bid'ati fala yu'khadhu hadithuhum. Lalu diperhatikan juga kepada orang-orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang ada pada saat itu.
fala yu'khadhu hadithuhum. Ahli bid'ah ditolak hadisnya. Jadi tidak sembarangan. Jadi sahabat-sahabat itu pada saat itu sudah mulai sadar, oh ternyata ada upaya-upaya, ada gerakan-gerakan bawah tanah yang sengaja ingin menyusupkan kepada Islam itu adalah hadis-hadis palsu. Sejak itu mulailah mereka bertanya tentang sanad. Jadi sanad itu muncul di zaman sahabat. Tetapi setelah terjadi fitnah. Demikian. Baik Ustaz. Terima kasih atas beberapa penjelasannya. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit sekelumit tentang sejarah ilmu hadis. Namun kita break dulu untuk beberapa saat setelah jeda berikut ini. Pemirsa Salam TV yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu hadis, yang mana tadi kita telah membahas tentang sejarah ilmu hadis bagaimana cara melindungi tentang ilmu hadis di zaman sahabat, yaitu di mana masa-masa baru meninggal Rasulullah SAW. Kemudian sampai di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, hingga adanya fitnah, adanya berita tentang adanya beberapa pemalsuan hadis. Untuk itu bagaimana penjelasan selanjutnya? Langsung saja kita minta penjelasannya kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, jadi kita lanjutkan. Sejak zaman fitnah ini terjadi, ulama mulai hati-hati. Jadi tidak sembarangan lagi orang yang suka-suka dalam meriwayatkan hadis. Mulailah dipertanyakan sanad, rawinya. Diperhatikan rawinya, apakah sikoh atau tidak, terpercaya atau tidak. Kalau ahli sunnah diambil, kalau tidak, tidak. Kemudian atas dasar itu juga ulama melakukan rihlah li talabil hadis, untuk mencari sanad yang ke sumbernya langsung. Jadi kalau ada riwayat di sini muncul di kampung ini, maka ulama itu mau dia melakukan rihlah ke negeri lain untuk memastikan apakah hadis ini benar-benar bersumber dari sana, dari Nabi SAW. Jadi sampai antum tahu bahwa farohala Jabir ibn Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu fi hadisin wahid. Sampai Jabir bin Abdullah melakukan rihlah sepanjang masirata syahrin. Perjalanan 1 bulan. 1 bulan penuh dia hanya untuk mencari satu hadis. Coba bayangkan bagaimana kehati-hatian ulama di dalam tasabbut fil hadis. Kalau memang tidak bersumber, dia mau mencari sanad itu, mau dia. Sampai melakukan rihlah dalam 1 bulan. 1 bulan perjalanan. Kemudian itu yang dilakukan oleh sahabat. Jazahumullah khairan. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah mulailah penulisan ilmu hadis ini. Kita tadi sudah melihat benih-benih ilmu hadis itu sudah ada. Jadi kapan terjadinya penulisan ilmu hadis? Penulisan ilmu hadis ini sudah ada, tetapi masih campur baur di disiplin ilmu-ilmu lain. Seperti nebeng ibaratnya numpang di kitab usul fikih, numpang di kitab tafsir, numpang di kitab fikih. Jadi sudah ada bertebaran, berserak di mana-mana ilmu hadis itu. Tetapi untuk kematangannya itu baru muncul itu di abad keempat Hijriah, ya. Sebagaimana nanti fil qarnil ar-rabi wal khamis. Jadi yang pertama kali menulis tentang ulumul hadis ini secara berpencar-pencar, ya, adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di dalam kitabnya Ar-Risalah Imam Syafi'i. Kitab ini menghimpun di dalam kitab ini usulul fikih, berisi tentang usul fikih, juga berisi tentang ulumul
hadis. Baik. Maka Imam Syafi'i ini luar biasa. Dia yang merintis pertama kali ya disiplin ilmu di dalam agama Islam yang bernama ulumul hadis satu, kemudian usul fikih dan yang kedua. Beliau perintisnya. Tetapi itu tadi masih campur. Ya, masih campur-campur. Adapun dia secara tersendiri itu baru muncul di abad keempat dan kelima, barulah di situ dibukukan ilmu hadis ini punya rumah sendiri. Yang tadinya numpang di rumah-rumah orang, maka di abad keempat dan kelima lah baru dia punya rumah sendiri ibaratnya. Baik, Ustaz. Berarti ilmu hadis ini ada terakhir gitu penulisannya gitu. Sudah ada buku-buku sebelumnya gitu. Setelah Al-Qur'an tentunya. Iya, tentunya tadi ilmu hadis itu kan tidak tadi ibaratnya sudah ada penanggulangan, ada upaya-upaya yang dilakukan ulama untuk supaya orang itu tidak sembarangan menisbatkan hadis kepada Nabi. Cuman itu kan upaya-upaya. Kemudian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sudah ada menjurus, tetapi belum sempurna. Karena masih numpang-numpang. Begitu. Semua ilmu memang demikian. Tidak langsung jadi ya. Tidak langsung jadi. Akan matang nanti pada saatnya. Kematangan ilmu hadis itu dan dibukukan secara tersendiri itu pada abad keempat dan kelima Hijriah. Di sana lahirlah buku-buku seperti Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, karya Ar-Romah Hurmuzi yang meninggal tahun 360 Hijriah. 360 Hijriah. Kemudian juga Ma'rifatu Ulumil Hadis karya Imam Al-Hakim An-Naisaburi, wafat tahun 405 Hijriah. Begitu juga dengan kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat tahun 463 Hijriah. Jadi di abad ini sudah ada lahir ilmu-ilmu tersendiri, yaitu ilmu nama yang bernama Ulumul Hadis. Ulumul Hadis. Jadi kitab-kitab yang di atas tadi, yang paling tua adalah Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i karya Ar-Rom Hurmuzi ya. Ar-Romah Hurmuzi. Jadi itu baru buku tersendiri. Dia tidak lagi campur-campur dengan ilmu lain lagi. Baik, Ustaz. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ini karena waktu kita terbatas, kita meminta untuk diberi kesimpulannya Ustaz dari Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, tadi kita jelaskan bahwa tentu tujuan daripada ilmu hadis itu adalah upaya untuk membedakan mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis-hadis yang batil. Jadi mana hadis yang benar bersandar dari Nabi dan mana yang tidak benar bersumber dari Nabi SAW. Tetapi waktu itu tidak ada, Nabi ibaratnya tidak memberikan kaedah-kaedah untuk membedakan mana hadis palsu, mana hadis yang sahih. Tetapi ulamalah kemudian yang merumuskan bagaimana cara membedakan mana hadis yang sahih, mana yang tidak. Jadi ulamalah kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh ulama setelah muncul beberapa masalah ya, di mana melalui rentetan sejarah tadi ada masalah-masalah di dalam ilmu hadis itu, di dalam hadis itu sendiri. Ada yang mencoba untuk memalsukan hadis atas nama Nabi SAW. Maka pada saat itu muncul ulama bergegas untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Salah satunya itu tadi, salah satunya adalah melakukan cross check, tathabbut fil riwayah, at-taqlil min riwayah, kemudian rihlah fi thalabil hadis ya, thalabil isnad, kemudian juga melakukan
bertanya tentang kejujuran, kejujuran para kejujuran para perawi dan seterusnya. Sampai pada pembukuan hadis. Pada pembukuan ulumul hadisnya. Semenjak dibukukan ulumul hadis ini, maka kaedah-kaedah untuk mengetahui mana rawi yang makbul, mana rawi yang tidak makbul sudah berdiri secara tersendiri. Dengan demikian tidak mudah lagi bagi orang untuk meriwayatkan hadis. Nanti sudah ada di situ at-tabtish fi thiqatir rawi, at-tabtish fi adalatihi, wa at-tabtish fi dhabtihi. Sudah ada pemeriksaan tentang kejujurannya, integritasnya, ketakwaannya, kesolehannya, dan sudah ada pemeriksaan tentang kedobitan intelektual, hafalannya. Sehingga hadis yang sampai ke kita itu memang benar-benar telah melalui proses pemeriksaan yang ketat. Dari segi keadilannya, juga dari segi kedobitannya. Sehingga upaya yang dilakukan ulama ini insya Allah mempersempit gerakan-gerakan pemalsuan hadis. Walaupun dari zaman ke zaman ada saja yang mau mencoba untuk memalsukan hadis. Tetapi dengan menggunakan rumus ataupun kaedah-kaedah yang telah dibuat oleh para ulama, terdeteksi mana-mana hadis yang makbul dan terdeteksi pula mana-mana hadis yang mardud. Demikian. Baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Pemirsa yang Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena terbatasnya waktu, mungkin kajian ini sampai di sini saja dulu. Untuk itu kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menjelaskan kepada kita. Oke. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita dapatkan dari Ustadz menjadi pelajaran bagi kita dan menambah ilmu dan wawasan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.